Istana Baghdad berkilau lebih megah dari biasanya. Di aula utama, para pejabat tinggi, bangsawan, dan tamu kehormatan berkumpul mengenakan busana terbaik. Di luar, rakyat berjubel di sepanjang jalan untuk menyaksikan peragaan baju ajaib raja. Dua penjahit penipu berdiri di sisi raja, memegang udara kosong dengan sikap meyakinkan. Mereka pura-pura membantu raja, mengenakan baju tak terlihat itu, mengikat tali yang tidak ada, menepuk bahu yang telanjang, dan menegakkan mahkota di kepala raja. Raja berdiri dengan wajah angkuh, padahal tubuhnya hanya diselimuti celana dalam tipis. Ia tersenyum lebar ke cermin, seolah sedang mengagumi busana megah. Indah sekali, katanya, begitu ringan dan nyaman. Para menteri, meski wajah mereka pucat, ikut memuji dengan suara serempak, luar biasa, tuanku. Warnanya mempesona, benang emasnya berkilau seperti bintang. Satu pun tak berani berkata jujur. Mereka lebih takut kehilangan muka daripada kehilangan akal sehat. Trompet dibunyikan. Raja melangkah keluar dari aula menuju balkon besar. Rakyat menyambut dengan sorak-sorai, tapi perlahan suara mereka berubah menjadi bisik-bisik bingung. Anak-anak menunjuk ke arah raja sambil tertawa, namun orang dewasa buru-buru menutup mulut anak-anak itu, takut dihukum. Raja melangkah gagah, merasa dirinya menjadi pusat kekaguman. Tapi dari atas menara, Abu Nawas memandang pemandangan itu dengan mata tajam. Ia tahu, yang sedang berjalan di hadapan rakyat bukanlah kebesaran seorang raja, melainkan kebodohan yang dikawinkan dengan kesombongan. Suatu pagi di Baghdad, matahari baru naik, menyinari kubah istana yang berkilau seperti permata raksasa. Burung-burung beterbangan di taman kerajaan yang penuh bunga, namun ketenangan pagi itu terusik oleh kabar aneh yang menyebar cepat di antara para pelayan istana. Ada dua penjahit ajaib datang dari negeri jauh, membawa penemuan yang belum pernah ada, baju tak terlihat. Kedua penjahit itu tiba dengan pakaian megah dan lidah yang manis. Mereka memperkenalkan diri sebagai tukang jahit dari negeri para dewa. Dalam penjelasan yang dibumbui kata-kata indah, mereka berkata bahwa baju buatan mereka hanya bisa dilihat oleh orang yang benar-benar jujur, bijaksana, dan berhati bersih. Siapa yang tak mampu melihatnya, berarti hatinya penuh dusta dan pikirannya dangkal. Raja yang mendengar kabar itu langsung terpukau. Ia dikenal sebagai penguasa yang senang dengan hal-hal ajaib, apalagi yang bisa membuat dirinya tampak lebih hebat di mata rakyat. Ia memanggil dua penjahit itu ke aula besar, dikelilingi menteri-menteri penjilat yang selalu memuji setiap idenya, betapapun anehnya. "Apakah benar kalian bisa membuat baju tak terlihat?" tanya raja dengan mata berbinar. "Benar, tuanku," jawab penjahit pertama dengan penuh hormat. "Kainnya hanya dapat dilihat oleh orang jujur dan berhati murni. Siapapun yang tidak dapat melihatnya, berarti tidak layak memegang jabatan tinggi." Ucapan itu langsung membuat para menteri saling pandang dan meneguk ludah. Tak satu pun ingin dikira tidak jujur. Raja pun mengangguk puas. "Kalau begitu," katanya sambil tersenyum, "buatkan satu untukku. Aku ingin rakyat tahu bahwa aku adalah penguasa paling bijak dan paling jujur di negeri ini." Di sudut ruangan, Abu Nawas yang kebetulan dipanggil untuk memberikan hiburan, hanya menatap dengan senyum kecil. Ia telah mengenal banyak orang pintar yang bodoh karena ingin terlihat pandai. Dalam hatinya ia bergumam, ini akan menarik. Mari kita lihat siapa yang benar-benar bisa melihat baju itu." Keesokan harinya, dua penjahit itu mulai bekerja. Mereka meminta emas seberat 10 keping, katanya untuk membeli bahan ajaib yang hanya bisa ditemukan di puncak gunung dan embun pagi dari taman surga. Raja yang percaya penuh langsung menyerahkan tanpa berpikir panjang. "Kau akan mendapat 100 keping lagi bila hasilnya memuaskan," janji sang raja. Para penjahit itu kemudian menempati sebuah ruangan di menara timur istana. Dari luar, mereka tampak sibuk, memutar benang, mengayunkan jarum, dan berdiskusi dengan nada serius. Namun bagi mata yang melihat, tak ada kain sedikit pun di atas meja kerja mereka. Udara kosong yang disentuh jarum itu hanya menipu mata orang bodoh yang takut terlihat bodoh. Beberapa hari berlalu, mereka bekerja dengan penuh sandiwara, mengeluh tentang rumitnya tenunan, lalu memuji keindahan warna yang tak terlihat.
Warna emasnya lembut, bercahaya seperti sinar mentari di pagi hari, kata penjahit pertama. Dan benangnya halus seperti kabut di pegunungan. Raja mengutus salah satu menterinya untuk memeriksa perkembangan. Sang menteri datang, dan tentu saja ia tidak melihat apapun. Tapi karena takut dikira bodoh, ia memuji dengan berlebihan. Luar biasa indah, warna dan polanya menakjubkan. Katanya dengan keringat dingin menetes. Ia kembali ke raja membawa laporan palsu yang membuat semua orang semakin yakin bahwa baju itu benar-benar ada. Abu Nawas diam-diam memperhatikan dari jauh. Lihatlah, gumamnya pelan, kebohongan yang paling kuat adalah yang membuat orang takut berkata jujur. Ia tahu permainan para penjahit itu akan segera menjerat seluruh istana. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak orang datang untuk melihat baju ajaib itu. Tiap orang yang masuk ke ruang penjahit keluar dengan ekspresi bingung namun bibir tersenyum lebar. Mereka semua berpura-pura melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ketakutan akan dianggap bodoh membuat mereka rela menipu diri sendiri. Suatu sore, raja sendiri datang untuk melihat hasil tenunan. Kedua penjahit pura-pura sibuk, lalu menyingkap udara kosong dan berkata, "Lihatlah, tuanku. Ini bagian dada, dan ini bagian lengan. Betapa indahnya." Raja menatap kosong. Tidak ada apapun. Tapi di belakangnya berdiri para menteri dan pengawal yang menunggu reaksinya. Ia tak berani mengaku tak melihat. "Luar biasa," katanya sambil berpura-pura kagum. "Kalian benar-benar ahli." Para menteri pun segera menimpali dengan pujian palsu. "Indah sekali, warna dan coraknya sangat agung." Dalam sekejap, seluruh ruangan penuh dengan kebohongan yang menular seperti penyakit. Namun di luar pintu, Abu Nawas hanya tertawa pelan. Ia mengerti bahwa kesombongan telah menutup mata semua orang. Dalam hati ia berkata, jika semua takut terlihat bodoh, maka kebodohan akan menjadi raja di antara mereka. Kabar tentang baju ajaib itu menyebar ke seluruh penjuru Baghdad. Para bangsawan, pedagang, dan rakyat kecil saling membicarakan betapa hebatnya penemuan tersebut. Setiap orang yang diundang ke istana berusaha menunjukkan bahwa mereka pun melihat baju itu, agar tidak dianggap pendusta atau bodoh. Raja semakin bangga, sementara dua penjahit penipu itu semakin kaya dan leluasa. Mereka meminta emas lagi untuk menyelesaikan hiasan akhir pada baju tak terlihat itu. Tak ada yang berani menolak, termasuk bendahara kerajaan yang terpaksa menyerahkan peti uang emas dengan gemetar. Namun Abu Nawas yang terkenal cerdik mulai mencium aroma kebohongan yang semakin pekat. Ia menyaksikan wajah-wajah ketakutan di balik senyum pura-pura para pejabat istana. Mereka bukan takut kehilangan jabatan, pikir Abu Nawas, mereka takut kehilangan kebohongan yang membuat mereka tampak bijak. Ia pun mulai menyusun rencana diam-diam. Jika aku bongkar kebohongan ini secara kasar, raja akan marah. Tapi jika aku biarkan, seluruh negeri akan tenggelam dalam dusta. Maka aku harus memukul kebenaran dengan cara yang halus, agar bisa disambut dengan tawa, bukan amarah. Beberapa hari kemudian, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja dengan nada penuh kebanggaan, "hari ini engkau harus melihat sendiri baju ajaib yang sedang dibuat untukku." Abu Nawas berjalan perlahan ke ruang kerja para penjahit, diikuti para menteri yang ingin melihat bagaimana si cerdik menanggapi keajaiban itu. Di dalam ruangan, dua penjahit itu berdiri dengan senyum lebar, memperlihatkan udara kosong seolah itu kain sutra berkilau. "Bagaimana pendapatmu, Abu Nawas?" tanya raja sambil menatapnya tajam. Abu Nawas melihat ke udara kosong itu, lalu tersenyum sopan. Dalam hatinya ia hampir tertawa, tapi ia tahu ini bukan waktunya. "Tuanku," katanya pelan, "hamba belum pernah melihat kain seindah ini. Lembut, ringan, dan bercahaya seperti matahari pagi." Raja tersenyum lebar, puas dengan jawaban itu. "Lihatlah, bahkan Abu Nawas yang terkenal pintar pun bisa melihatnya," seru raja dengan bangga. Semua menteri bertepuk tangan, sementara penjahit pura-pura menunduk penuh hormat. Namun ketika semua pergi, Abu Nawas menatap kosong ke arah mereka sambil bergumam pelan, "Kadang untuk membongkar kebodohan, kita harus pura-pura ikut dalam kebodohan itu, hanya agar mereka tidak lari sebelum tertangkap oleh kebenaran." Dan disinilah awal dari jebakan cerdas Abu Nawas yang akan mengguncang seluruh Baghdad. Narasi 6, Hari Peragaan Besar. Hari yang ditunggu pun tiba. Istana Baghdad berkilau lebih megah dari biasanya.
Di aula utama, para pejabat tinggi, bangsawan, dan tamu kehormatan berkumpul mengenakan busana terbaik. Di luar, rakyat berjubel di sepanjang jalan untuk menyaksikan peragaan baju ajaib raja. Dua penjahit penipu berdiri di sisi raja, memegang udara kosong dengan sikap meyakinkan. Mereka pura-pura membantu raja, mengenakan baju tak terlihat itu, mengikat tali yang tidak ada, menepuk bahu yang telanjang, dan menegakkan mahkota di kepala raja. Raja berdiri dengan wajah angkuh, padahal tubuhnya hanya diselimuti celana dalam tipis. Ia tersenyum lebar ke cermin, seolah sedang mengagumi busana megah. Indah sekali, katanya, begitu ringan dan nyaman. Para menteri, meski wajah mereka pucat, ikut memuji dengan suara serempak, luar biasa, tuanku. Warnanya mempesona, benang emasnya berkilau seperti bintang. Satu pun tak berani berkata jujur. Mereka lebih takut kehilangan muka daripada kehilangan akal sehat. Trompet dibunyikan. Raja melangkah keluar dari aula menuju balkon besar. Rakyat menyambut dengan sorak-sorai, tapi perlahan suara mereka berubah menjadi bisik-bisik bingung. Anak-anak menunjuk ke arah raja sambil tertawa, namun orang dewasa buru-buru menutup mulut anak-anak itu, takut dihukum. Raja melangkah gagah, merasa dirinya menjadi pusat kekaguman. Tapi dari atas menara, Abu Nawas memandang pemandangan itu dengan mata tajam. Ia tahu, yang sedang berjalan di hadapan rakyat bukanlah kebesaran seorang raja, melainkan kebodohan yang dikawinkan dengan kesombongan. Dalam hatinya ia berkata, waktunya hampir tiba untuk membuka mata semua orang, tapi bukan dengan amarah, melainkan dengan tawa dan pelajaran. Raja berjalan keliling kota, diiringi pasukan pengawal dan musik yang riuh. Jalan-jalan utama penuh sesak oleh rakyat yang ingin melihat baju ajaib. Namun semakin lama, suasana menjadi aneh. Beberapa orang saling pandang dengan bingung. Seorang ibu berbisik kepada tetangganya, aku tidak melihat apa-apa, tapi kalau aku bilang begitu, aku pasti akan dicap bodoh. Tetangganya menjawab pelan, aku juga, tapi lihatlah, semua orang berpura-pura kagum. Lalu dari barisan depan terdengar suara polos seorang anak kecil, "Ibu, kenapa raja tidak pakai baju?" Hening, seluruh kerumunan terdiam sesaat. Lalu perlahan, bisik-bisik mulai menyebar seperti ombak. Anak itu benar, raja telanjang, bajunya tak ada. Raja mulai mendengar gumaman itu. Ia merasa pipinya memanas, namun karena gengsi, ia terus berjalan dengan langkah kaku. Mereka pasti tidak layak melihat baju ini, pikirnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Namun wajahnya semakin merah saat melihat beberapa prajurit menunduk, menahan tawa. Dua penjahit penipu yang ikut di belakangnya saling pandang dengan gelisah, takut kebohongan mereka terbongkar. Dari kejauhan, Abu Nawas memperhatikan semua itu. Ia tersenyum kecil, lalu berkata kepada dirinya sendiri, kebenaran tidak butuh senjata tajam untuk menusuk. Kadang cukup dengan kejujuran seorang anak kecil. Ia tahu, benih kejujuran telah tumbuh di antara rakyat. Yang ia perlukan hanyalah waktu yang tepat untuk memetik buahnya dan membalikkan keadaan dengan bijak. Malamnya, suasana istana kacau. Raja murung, duduk di singgasananya tanpa berkata sepatah pun. Ia tahu rakyat menertawakannya, tapi ia masih setengah percaya bahwa bajunya benar-benar ada. Dua penjahit penipu berusaha menenangkan raja, mengatakan bahwa orang-orang yang tidak layak memang tak bisa melihat kain itu. Namun Abu Nawas tahu, jika ia biarkan kebohongan ini terus hidup, harga diri raja akan hancur seluruhnya. Tapi bila ia menuduh langsung, raja pasti marah dan malah memenjarakannya. Ia perlu cara yang halus tapi menusuk. Malam itu, Abu Nawas duduk di kamarnya sambil menatap bulan. Ia mengambil secarik kain putih dari lemari, sebotol tinta emas, dan sebuah cermin besar. Kalau mereka bisa menjual udara, aku akan menjual kebenaran yang terlihat, katanya sambil tersenyum misterius. Keesokan paginya, ia menemui raja dengan wajah serius. Tuanku, katanya, hamba punya ide untuk membuat baju paduka menjadi lebih sempurna. Tapi prosesnya hanya bisa dilakukan di tempat yang sunyi dan tidak ada orang lain. Raja menatapnya curiga, tapi Abu Nawas melanjutkan, hamba ingin menambahkan cahaya kejujuran, agar baju paduka tampak lebih berkilau dari sebelumnya. Raja, yang terobsesi ingin membuktikan bahwa bajunya nyata, setuju tanpa berpikir panjang. Ia memerintahkan semua penjaga menjauh.
Abu Nawas tahu, waktunya telah tiba untuk mengakhiri drama besar itu dengan satu gerakan sederhana. Di taman belakang istana yang tenang, hanya Raja dan Abu Nawas yang berdiri. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma bunga melati. Abu Nawas membawa kain putih panjang dan cermin besar yang ditutup kain hitam. "Tuanku," katanya lembut, "berdirilah di sini dan biarkan hamba menambahkan cahaya kejujuran pada baju paduka." Raja mengangguk. Abu Nawas perlahan mengambil kain putih dan menyelimuti tubuh raja yang telanjang dari bahu hingga kaki. Lalu ia mengeluarkan tinta emas dan menggambar garis-garis indah di permukaan kain itu. Dalam beberapa menit, kain putih itu tampak seperti jubah kebesaran yang sesungguhnya. "Sekarang, tuanku, lihatlah diri paduka di cermin ini," kata Abu Nawas sambil membuka penutup kain hitam. Raja menatap pantulan dirinya, dan terkejut. "Itu, kain biasa," serunya. Abu Nawas tersenyum pelan. "Benar, tuanku. Tapi ini adalah kain yang benar-benar ada. Kain yang bisa dilihat semua orang, bukan hanya imajinasi yang lahir dari ketakutan." Raja menatapnya lama. Dalam diam, wajahnya berubah dari marah menjadi malu, lalu perlahan tersenyum pahit. Ia menyadari kebodohan dirinya sendiri. Abu Nawas menunduk hormat dan berkata lembut, "Kebenaran seringkali telanjang, tuanku. Tapi menutupinya dengan kebohongan hanya akan membuat kita tampak lebih telanjang dari sebelumnya." Raja terdiam, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia benar-benar melihat dirinya sendiri. Setelah merenung lama, Raja memanggil para penjaga. "Tangkap dua penjahit itu," perintahnya dengan suara berat. Tak lama kemudian, kedua penipu itu digiring ke hadapan singgasana. Mereka berlutut, gemetar. Raja menatap mereka dengan mata tajam. "Kalian berdua menipu kami semua." Penjahit pertama mencoba membela diri, "Ampun tuanku, kami hanya membuat baju dari kejujuran. Jika orang tak melihatnya, berarti..." "Cukup," potong Raja keras. "Kau membuatku jadi bahan tertawaan rakyat." Abu Nawas melangkah maju dan berkata tenang, "Ampun, tuanku. Sebenarnya mereka hanyalah cermin. Mereka tidak menipu paduka, melainkan menunjukkan seberapa besar kesombongan kita semua. Karena takut dianggap bodoh, kita semua berpura-pura bijak." Raja menatap Abu Nawas lama sekali. Lalu ia menghela napas. "Engkau benar, Abu Nawas. Aku bukan korban, aku pelaku kebodohanku sendiri." Para penjahit kemudian diusir dari negeri itu tanpa kekerasan, hanya membawa pesan, "Jangan pernah menjual kebohongan dengan nama keajaiban." Setelah itu, Raja memerintahkan seluruh istana untuk memakai pakaian sederhana selama seminggu sebagai tanda rendah hati. Rakyat menertawakan kejadian itu, namun juga belajar sesuatu, kebenaran yang disembunyikan akan tetap menemukan jalannya. Dan di antara semua yang tertawa, hanya Abu Nawas yang tersenyum paling tenang. Ia tahu, satu pelajaran besar baru saja tertulis di sejarah Baghdad. Bahwa yang paling berbahaya bukanlah penipu yang pandai berbicara, melainkan manusia yang takut mengakui kebenaran. Keesokan harinya, seluruh istana Baghdad bergemuruh. Dua penjahit yang selama berminggu-minggu dieluk-elukan kini ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan istana. Rakyat berbondong-bondong datang menyaksikan. Aula besar istana berubah menjadi lautan wajah penasaran. Dua penjahit berdiri di depan singgasana dengan tangan terikat. Raja menatap mereka dengan sorot mata yang dalam, bukan hanya marah, tapi juga kecewa pada dirinya sendiri. Katanya, "Kalian bisa membuat baju yang hanya terlihat oleh orang jujur dan bijak?" Tanya Raja dengan nada dingin. Penjahit pertama menelan ludah, "Benar, tuanku. Kami hanya menguji kejujuran orang di istana. Dan kalian membuatku berjalan di jalanan Baghdad tanpa sehelai benang." Bentak Raja. Suaranya menggema di seluruh aula. Namun sebelum Raja melanjutkan, Abu Nawas maju selangkah, mengangkat tangan dengan tenang. "Ampun, tuanku, izinkan hamba berbicara." Raja mengangguk. "Tuanku, sebenarnya mereka tidak sepenuhnya bersalah. Mereka hanya memanfaatkan kelemahan yang ada di hati manusia, kesombongan dan ketakutan. Bila tidak ada yang pura-pura bijak, tipu daya mereka tidak akan berhasil." Kata-kata itu membuat seluruh istana terdiam. Raja menatap Abu Nawas lama, lalu bertanya, "Lalu apa yang harus kulakukan pada mereka?" "Berilah mereka hukuman yang membuat mereka sadar, bukan hanya menderita. Biarkan mereka hidup, agar bisa menceritakan kepada dunia betapa mudahnya menipu orang yang takut mengakui kebodohannya."
Raja mengangguk perlahan. Ia memerintahkan agar kedua penjahit diusir dari negeri Baghdad dan tidak boleh kembali selamanya. Para prajurit mengantar mereka keluar gerbang kota. Saat melewati Abu Nawas, penjahit kedua berbisik lirih, "Kau bukan orang biasa." Abu Nawas tersenyum, "Aku hanya orang yang belajar tertawa pada kebodohan tanpa ikut menjadi bagian darinya." Maka berakhirlah penipuan itu, tapi pelajarannya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah kejadian memalukan itu, suasana istana berubah. Raja yang biasanya angkuh kini lebih sering duduk di taman, merenungi segala yang terjadi. Abu Nawas dipanggil untuk menemani. "Abu Nawas," kata raja dengan suara lembut, "aku tidak tahu apakah harus berterima kasih atau malu padamu. Engkau menyelamatkanku, tapi juga membuatku sadar betapa bodohnya aku." Abu Nawas tersenyum dan menunduk hormat. "Tuanku, tak ada manusia yang bebas dari kebodohan. Yang membedakan hanyalah siapa yang mau mengakuinya." Raja menatap kolam yang tenang di hadapannya. "Aku ingin tahu satu hal, Abu Nawas. Mengapa engkau tidak langsung membongkar kebohongan itu dari awal?" Abu Nawas menjawab, "Karena kebenaran yang dipaksa akan ditolak, tuanku. Bila hamba mengatakannya secara terang, Paduka pasti menganggap hamba menghina. Tapi ketika kebenaran datang dari cermin dan rasa malu sendiri, barulah ia diterima sepenuh hati." Raja terdiam. Ia tahu kata-kata itu benar. "Hari itu," lanjut Abu Nawas, "Paduka bukan satu-satunya yang tak melihat baju itu. Semua yang hadir juga buta karena takut. Tapi sekarang Paduka telah membuka mata, dan itulah kemenangan sejati." Raja menghela napas panjang. "Mulai hari ini, aku akan lebih berhati-hati memilih siapa yang kupercaya." Abu Nawas tersenyum kecil, "Dan hamba akan selalu mengingatkan Paduka, bukan agar Paduka tak jatuh, tapi agar Paduka bisa bangkit dengan cara yang lebih bijak." Dari hari itu, hubungan Raja dan Abu Nawas berubah. Mereka bukan lagi sekadar penguasa dan pelayan, tapi dua sahabat yang saling mengingatkan. Dan Baghdad perlahan kembali tenang, dengan satu pelajaran besar yang hidup di setiap hati. Rakyatnya. Kejujuran mungkin menakutkan, tapi kepura-puraan jauh lebih memalukan. Raja memutuskan untuk mengadakan sidang terbuka di alun-alun Baghdad. Ia berdiri di hadapan rakyat, dengan Abu Nawas di sisinya. Ribuan orang datang, ingin mendengar pengumuman besar dari sang raja. Dengan suara lantang raja berkata, "Wahai rakyatku, beberapa waktu lalu aku telah menjadi bahan tertawaan kalian. Aku ditipu oleh dua orang penjahit yang menjual kebohongan. Tapi sesungguhnya, kesalahan itu bukan hanya milik mereka, melainkan milikku sendiri. Karena aku lebih memilih terlihat bijak daripada menjadi jujur." Rakyat tertegun. Tak ada yang menyangka raja akan mengakui kesalahannya di depan umum. Raja melanjutkan, "Mulai hari ini, aku memerintahkan agar tak seorang pun di negeri ini boleh dihukum hanya karena berkata jujur. Siapapun yang berani mengatakan kebenaran, walau pahit, akan mendapat perlindungan dari istana." Sorak-sorai pun menggema. Rakyat bertepuk tangan. Banyak yang menangis haru. Abu Nawas hanya menatap raja dengan mata teduh. Ia tahu, kebijaksanaan sejati baru saja lahir dari luka yang dalam. Setelah upacara itu, raja memanggil Abu Nawas ke ruang pribadinya. "Abu Nawas, aku ingin berterima kasih dengan hadiah besar," katanya. Abu Nawas tersenyum, "Hadiah terbaik bagi hamba adalah melihat Paduka tidak mengulangi kesalahan yang sama." Raja tertawa kecil, "Kau memang aneh. Orang lain akan minta emas, tapi kau minta kejujuran." "Karena emas bisa hilang, tuanku," jawab Abu Nawas tenang, "tapi kejujuran akan dikenang bahkan setelah kita tiada." Hari-hari berikutnya di istana penuh tawa dan cerita. Para menteri yang dulu berpura-pura memuji baju ajaib kini saling ledek satu sama lain. Bahkan raja sendiri sering tertawa ketika Abu Nawas bercerita ulang kisah itu dengan gaya humor khasnya di depan para tamu. Paduka waktu itu berjalan seperti burung merak, tapi tanpa bulu. Candanya disambut gelak tawa seluruh ruangan. Raja menepuk bahunya sambil berkata, ya, jangan diingatkan terus, Abu Nawas." Namun di balik tawa itu, suasana istana berubah menjadi lebih ringan. Tak ada lagi ketegangan antara raja dan bawahannya. Para menteri mulai berani memberi pendapat jujur, meski terkadang berbeda dengan keinginan raja. Abu Nawas berhasil mengubah suasana kerajaan tanpa satu tetes darah pun, hanya dengan sebuah cermin dan kecerdikan lidah. Rakyat pun semakin mencintai raja mereka.
Mereka percaya, seorang penguasa yang bisa menertawakan kebodohannya sendiri adalah penguasa yang benar-benar bijak. Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia menghabiskan hari-harinya di kedai teh, bercengkerama dengan rakyat kecil, mendengar cerita, dan tertawa. Tapi setiap kali ada yang bertanya tentang baju ajaib itu, ia hanya menjawab sambil menatap langit. Baju itu memang tak terlihat, tapi pelajarannya terlihat di hati semua orang. Bertahun-tahun kemudian, kisah tentang baju tak terlihat masih sering diceritakan di Baghdad. Anak-anak mendengarnya dari kakek mereka, pedagang menceritakannya di pasar, dan para pelancong membawa kisah itu ke negeri-negeri jauh. Abu Nawas, yang kini telah menua, duduk di depan rumahnya memandangi matahari terbenam. Seorang anak kecil menghampirinya dan bertanya polos, "Tuan Abu Nawas, apakah baju itu benar-benar ada?" Abu Nawas tertawa lembut. "Baju itu memang ada, nak, tapi tidak untuk dipakai di tubuh. Ia dibuat untuk menutupi mata orang yang takut pada kebenaran." Anak itu mengerutkan dahi, berarti baju itu tidak berguna. Abu Nawas menggeleng pelan. Justru sangat berguna. Karena dari baju itu, seluruh Baghdad belajar untuk tidak menipu diri sendiri. Malam itu, Abu Nawas menatap bintang dan tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, lucunya manusia, selalu ingin terlihat bijak, padahal kebijaksanaan sejati hanya datang dari keberanian untuk mengaku bodoh. Dan begitu kisah itu menutup, Baghdad hidup dalam kenangan yang abadi. Bahwa kejujuran adalah pakaian yang tak pernah usang, dan kebodohan adalah telanjang yang tak bisa disembunyikan.